Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Tian Gita Usfinit, dengan NPM 2007-10674 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Julian Gadinata dengan NPM 2107-11024. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami mengenai pariwisata, yaitu pengembangan dari tempat wisata Khatulistiwa Park. Khatulistiwa Park merupakan sebuah tempat wisata di mana tempat ini merupakan tempat tugu atau monumen Khatulistiwa berada. Secara spesifik, alamat tempat ini adalah di Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batu Layang, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelum kita masuk pada pengembangan lebih lanjut dari tempat ini, kami juga telah mengumpulkan beberapa informasi dari website terpercaya, seperti Google Maps, TripAdvisor, dan id.foursquare.com, di mana berdasarkan beberapa website tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa rating dari tempat wisata Khatulistiwa Park ini masih cukup rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tempat wisata ini atau tempat wisata Khatulistiwa Park ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut ke depannya. Namun, pada pengembangan kali ini, kami juga tidak akan menghilangkan fungsi awal dari pembangunan tempat ini, di mana fungsi awal dari pembangunan tempat wisata Khatulistiwa Park ini yaitu 1. Sebagai tanda lintas garis Khatulistiwa. 2. Sebagai tempat terjadinya kulminasi matahari, di mana kulminasi matahari merupakan kejadian ketika matahari berada tepat di atas kepala manusia. 3. Sarana edukasi untuk mengenal astronomi. Dan yang terakhir, sebagai tempat untuk menarik wisatawan. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, maka kami dapat mengelompokkan beberapa atau apa saja masalah yang ada di Khatulistiwa Park ini, sehingga wisata ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut ke depannya. Dan kami menemukan 6 aspek utama, yaitu yang pertama, sarana, di mana masih kurangnya pengembangan infrastruktur di tempat wisata ini. Kedua, aktivitas, di mana aktivitas yang dilakukan di tempat wisata ini masih terbilang minim. Ketiga, keamanan, di mana kurangnya CCTV dan juga penjaga atau pengawas di tempat wisata ini. Keempat, operasional, di mana biaya operasional untuk pengembangan tempat ini masih terbilang sedikit atau kurang. Kelima, petunjuk, di mana kurangnya petunjuk lokasi pada tempat ini. Dan yang terakhir adalah kenyamanan, di mana kurangnya rest area pada tempat wisata ini. Sehingga bagi pengunjung yang mungkin berkunjung di siang hari akan kesusahan dalam mencari tempat beristirahat. Selanjutnya adalah gambar objek dan juga dena tempat wisata yang kami dapatkan dari survei. Berikut merupakan gambar objek saat ini, di mana kita dapat melihat bahwa ada gambar akses masuk ke tempat wisata Khatulistiwa Park ini, di mana akses masuknya dapat kita lihat bahwa akses ini mudah untuk diakses. Kemudian ada juga tempat parkirannya yang cukup luas. Lalu ada gambar tampak luar dari Tugu Khatulistiwa dan gambar tampak dalam dari Tugu Khatulistiwa. Selanjutnya gambar sarana lainnya seperti toko souvenir, dan beberapa restoran. Kemudian kita juga melihat bahwa ada gambar patung burung elang, ada gambar taman, dan juga ada gambar yang membuktikan bahwa wisata ini terletak di pinggir sungai. Selanjutnya adalah dena dari akses masuk ke tempat wisata Khatulistiwa Park ini, di mana kita dapat melihat bahwa jalan masuk menuju tempat ini cukup besar, sehingga bisa dilalui oleh berbagai macam kendaraan seperti motor, mobil, dan juga bus.
Kemudian ini merupakan denah tempat wisata sebelum pembangunan yang kami lakukan. Selanjutnya adalah potensi yang dapat dikembangkan. Potensi yang dapat dikembangkan dari tempat wisata ini yaitu pembangunan pada beberapa lahan kosong, di mana pada denah yang telah kita lihat bersama tadi, maka terlihat bahwa masih banyak lahan kosong di tempat wisata Katulistiwa Park ini yang belum dimanfaatkan, sehingga kita dapat melakukan pembangunan pada daerah tersebut. Selain itu, kita juga dapat melakukan pengembangan pada bagian perairannya yang cukup luas. Selanjutnya adalah target yang ingin dicapai. Target yang ingin dicapai dapat dilihat dari 4 aspek utama, yaitu yang pertama, ekonomi, di mana pada pembangunan kami berencana untuk membangun beberapa toko, di mana hal ini juga membantu dan memberikan pekerjaan kepada masyarakat sekitar dan juga meningkatkan ekonomi mereka. Kedua, rekreasi, di mana kami berencana untuk membuat tempat ini menjadi pusat rekreasi masyarakat. 3. Pendidikan, di mana kami akan membuat tempat ini menjadi sarana pendidikan dengan menambahkan beberapa media belajar, baik itu untuk belajar astronomi, sejarah, dan lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah keamanan, di mana kami akan menambahkan CCTV dan juga penambahan beberapa penjaga di area-area tertentu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai pembangunan dan juga desainnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kevin. Baik, terima kasih Katian atas kesempatannya. Melihat permasalahan dan potensi yang ada, maka dari itu kami menyusun solusi dalam bentuk rencana kasar pengembangan fasilitas dan aktivitas yang ada di Taman Katulistiwa. Selain menjadi solusi terhadap berbagai macam permasalahan yang ada, pengembangan yang kami rencanakan juga bertujuan untuk merekonstruksi ulang Taman Katulistiwa agar masuk menjadi tempat wisata unggulan di Kalimantan. Nah, masuk pada rencana kasar pengembangan fasilitas di Katulistiwa Park. Pertama, kami akan membangun sebuah gate masuk, yang sebelumnya Katulistiwa Park ini tidak memiliki gate masuk, sehingga pengunjung yang baru pertama kali datang akan mengeluarkan effort untuk mencari tahu di mana tempat parkir pariwisata berada. Maka dari itu, kami berencana untuk membangun sebuah gate keluar masuk pariwisata, seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu, tampilan awal dari sebuah pariwisata memberikan impresi dari para wisatawan yang masuk. Impresi yang baik akan menambah antusias pengunjung dalam berwisata di dalamnya. Kemudian, kami juga akan merekonstruksi tempat parkir. Tempat parkir yang sebelumnya merupakan lahan kosong, tidak teratur, tidak tertata, tidak terdapat alur keluar masuk. Nah, kami di sini berencana untuk merubah lahan parkir tersebut menjadi lebih baik, dan kami sekaligus mengambil konsep Eco Green Park, di mana konsep tempat parkir ini ditambahkan dengan penghijauan sehingga selain dapat membuat kesan sejuk dan nyaman, taman pariwisata ini juga berdampak baik pada lingkungan hidup. Selanjutnya kami akan menambahkan pos jaga. Salah satu aspek yang penting juga dalam pariwisata adalah keamanan. Taman Katulistiwa sebelumnya masih kurang memperhatikan hal ini, sehingga kami menambahkan fasilitas pos jaga yang berfungsi untuk tempat atau base camp pihak keamanan berjaga. Nah, pos ini rencana akan kami letakkan pada lahan parkir dekat dengan pintu masuk pariwisata. Selanjutnya, kami akan membangun sebuah planetarium. Nah, Taman Katulistiwa ini mengandung berbagai macam sejarah edukasi, terutama astronomi dan juga geografi. Karena itu, Taman Katulistiwa dapat disebut sebagai taman wisata edukasi. Kami berencana untuk menambah fasilitas baru yang dapat menitik beratkan pada edukasi dalam pariwisata ini, yaitu dengan membangun sebuah planetarium. Nah, di dalam planetarium ini akan disuguhkan semacam teater dalam luar angkasa menggunakan teknologi proyektor yang canggih. Kemudian kami juga akan menambahkan beberapa rest point. Rest point akan kami tambahkan pada area taman outdoor. Tentunya rest point akan kami desain seperti payungan seperti pada gambar berikut ini, agar dapat terhindar dari panas terik matahari dan juga hujan, sehingga pengunjung dapat beristirahat dengan nyaman.
Kemudian Taman Indah. Kami berencana akan melakukan perombakan pada lahan wisata yang masih kosong menjadi sebuah taman yang indah. Hal ini diharapkan akan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang akan berwisata pada Taman Khatulistiwa. Berikutnya, kami juga akan menambahkan air mancur menari. Kami sendiri di sini melihat potensi lokasi dari Taman Khatulistiwa yang bertepian langsung dengan Sungai Kapuas. Maka dari itu, pada area tepian sungai kami berencana untuk menambahkan atraksi air mancur menari. Hal ini dapat menarik perhatian pengunjung menjelang waktu malam hari. Kemudian kami juga menyediakan pemandu wisata. Karena Taman Khatulistiwa ini sendiri termasuk luas dan juga ditambah dengan fasilitas dan atraksi wisata yang menjadi cukup banyak dan juga merupakan sebuah taman edukasi yang membutuhkan penjelasan sejarah yang panjang. Maka dari itu kami menyediakan pemandu wisata untuk memandu wisatawan untuk meningkatkan pengalaman mereka berwisata di dalam Taman Khatulistiwa. Kemudian kami memiliki rencana kasar untuk pengembangan aktivitas sehingga potensi Taman Wisata Khatulistiwa dapat berkembang lebih pesat, lebih ramai pengunjung, sehingga dapat meningkatkan biaya operasional pariwisata untuk mengembangkan fasilitas dan aktivitas berikutnya, serta dapat memberikan dampak pada ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Pertama, pertunjukan kapal malam cahaya. Jadi atraksi ini merupakan atraksi beberapa kapal yang dihiasi lampu warna-warni dan didesain secara kreatif. Kapal tersebut nantinya akan jalan berurutan seperti pawai melewati Taman Wisata Tugu Khatulistiwa. Nah, ini hanya dipertunjukkan pada waktu-waktu tertentu saja atau pada event-event tertentu saja seperti HUT kabupaten atau kota, malam tahun baru dan sebagainya. Lalu kedua, festival komunitas pecinta hewan. Jadi pada Taman Wisata Khatulistiwa juga bisa mengadakan festival bagi para pecinta hewan. Karena di Pontianak sendiri terdapat banyak komunitas pecinta hewan. Nah, festival ini dapat digelar di area terbuka hijau dalam Taman Khatulistiwa ini. Taman Khatulistiwa juga dapat mengadakan atau menyewakan tempat untuk diselenggarakannya festival musik. Karena Taman Khatulistiwa sendiri memiliki area terbuka hijau yang cukup luas untuk diselenggarakannya berbagai macam festival. Nah, berikutnya merupakan rancangan denah setelah kami rombak dengan pembaruan-pembaruan yang ada. Kami di sini juga meletakkan ikon-ikon di mana letak dari tempat sampah, CCTV, alat pemadam api, dan juga toilet yang kami tambahkan dan tempatkan pada lokasi-lokasi yang strategis. Nah, setelah kami rombak ulang area denah ini, kami bagi ke dalam beberapa area. Yang pertama, area monumen. Dalam area ini terdapat monumen atau Tugu Khatulistiwa sendiri dan juga planetarium. Area ini dapat disebut juga sebagai area edukasi karena Tugu Khatulistiwa sendiri merupakan objek utama dan yang terpenting dari keberadaan taman wisata ini. Nah, Tugu sendiri memiliki museum di dalamnya yang memiliki sejarah dan edukasi mengenai tata letak astronomi. Berikutnya, area tengah atau area komersil. Area ini merupakan area mobilisasi utama pengunjung. Area ini diisi dengan toko-toko, souvenir, dan juga kantin atau tempat makan, bahkan klinik P3K. Berikutnya, area taman. Pada area taman terdapat rest point, kolam, dan juga ornamen taman. Area ini berfungsi untuk estetika sebuah taman wisata dan juga tempat beristirahat yang nyaman atau bisa juga menjadi tempat swafoto. Kemudian ada area tepian sungai. Area ini bertepian langsung dengan sungai, yaitu Sungai Kapuas. Pada area ini digunakan untuk menyaksikan atraksi air mancur menari dan juga kapal malam cahaya. Nah, dalam area ini terdapat juga kapal resto dan juga rest point. Kemudian yang terakhir adalah area lapangan terbuka hijau. Area ini dapat digunakan untuk berbagai jenis festival yang melibatkan orang dalam jumlah banyak. Walau merupakan lahan kosong, akan tetapi lahan ini dapat meningkatkan pendapatan komersil yang cukup banyak dari berbagai festival yang digelar. Nah, keberadaan festival juga dapat meningkatkan antusias pengunjung untuk datang ke tempat wisata ini. Nah, sekian presentasi proyek yang kami ajukan. Kami ucapkan terima kasih.